Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Inficreate Project. Di video kali ini, gua akan membahas Classroom of the Elite Season 2 episode 11. Seperti biasa, gua akan membahas beberapa poin menarik dari episode kali ini, sekaligus ngasih impresi gua soal adaptasi cerita. Selain itu, gua sendiri berencana buat ngebahas sedikit spoiler untuk episode 12. Tapi hal itu akan gua bahas di video selanjutnya. Setidaknya untuk saat ini, gue hanya akan membahas episode 11. Baiklah, poin pertama yang pengen gue bahas adalah soal interogasi dari Ryuen kepada Koenji. Pada episode kali ini, Ryuen sudah memutuskan untuk melakukan pergerakan penuh untuk menguak identitas dari X. Dan kali ini, target interogasi jatuh kepada Koenji. Koenji adalah sosok yang mencurigakan baginya. Pertama, dia mempunyai kemampuan akademik yang bagus. Kedua, dia sering menghindari aktivitas kelompok. Dengan adanya dua poin ini, sudah cukup bagi Ryuen untuk menyelidiki apakah Koenji adalah sosok yang dia cari. Tapi setelah ditelusuri, Koenji memiliki pola pikir yang sangat bertolak belakang dengannya, sehingga dia pun dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa Koenji bukanlah pelakunya. Sedikit hal menarik mengenai Koenji, dia adalah sosok misterius yang super kompeten. Mungkin banyak dari kalian yang menganggap bahwa beberapa omongannya adalah gertakan. Tapi faktanya, semua yang dia katakan adalah benar. Koenji mempunyai daya pikir yang luar biasa, mentalitas yang kuat, serta kemampuan fisik yang super. Bisa dibilang, hampir seluruh kemampuan yang dia punya ada di ranking S. Ini membuat dirinya tidak takut pada gertakan dari Ryuen. Bahkan dia juga sama sekali tidak terhasut oleh tindakan Ryuen yang provokatif. Semua itu karena dia sangat percaya diri dengan kemampuan yang dia punya. Saking kuatnya dia, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan dirinya, sekalipun Ryuen memutuskan untuk mengeroyok. Dan ini adalah sebuah fakta yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Lalu, adapun poin kedua adalah mengenai perundungan Karuizawa. Seperti yang kita tahu, Karuizawa telah putus kontak dengan Kiyotaka. Dan tanpa sadar, hal ini membuat dirinya cukup sedih. Karena tanpa dia sangka, perasaan dirinya terhadap Kiyotaka berkembang. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Karuizawa tidak mengkhianati Kiyotaka. Walaupun Ryuen telah menyiksa dia berulang kali, dia berusaha untuk tetap tutup mulut, supaya identitas Kiyotaka tidak terungkap. Yang bisa dia lakukan saat itu hanyalah menunggu dan berharap, supaya Kiyotaka datang dan menyelamatkan dirinya. Perlu diketahui, Karuizawa yang telah menunggu sangat lama untuk penyelamatan Kiyotaka sempat merasa goyah. Dirinya yang saat ini dibully merasa sangat tersiksa. Luka lama yang dulu dia alami mulai terasa kembali, diikuti dengan basahnya pakaiannya serta dinginnya temperatur saat itu. Semua siksaan yang diterima sempat membuat dirinya berpikir bahwa lebih baik mengungkapkan identitas Kiyotaka agar dirinya terbebas. Tapi sekali lagi, dia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu Kiyotaka. Walaupun dia sangat kecewa karena Kiyotaka tidak menyelamatkan dirinya dari penderitaan yang dia rasakan, akan tetapi dia memutuskan untuk melindungi Kiyotaka. Karuizawa ingin Kiyotaka bisa hidup dengan tenang di SMA. Dia juga berpikir bahwa setidaknya, walaupun Kiyotaka berkhianat, dirinya tidak melakukan hal yang sama. Dirinya bisa tetap berguna bagi Kiyotaka layaknya seorang pahlawan. Karena hal inilah, Karuizawa tetap pada pendiriannya. Dengan sedikit harapan, Kiyotaka datang menolong dirinya. Menurut gua, adegan ini berhasil diadaptasi dengan sangat baik. Walaupun terdapat sedikit perubahan, lokasi perundungan yang seharusnya di atap kini menjadi di sebuah gedung, tapi perundungan Karuizawa yang brutal tidak kalah apiknya dengan yang tersaji di novel. Adapun poin yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu rencana Kiyotaka. Hal ini mengandung sedikit spoiler, jadi silakan stop jika kalian tidak suka dengan spoiler. Di episode 11, kita mungkin diperlihatkan pada sebuah adegan di mana Kiyotaka tidak berniat untuk menolong Karuizawa. Akan tetapi, itu merupakan sebuah pengecoh yang dibuat oleh penulis kepada para penikmat cerita. Alasan mengapa dia belum bergerak adalah karena dia sedang mengulur waktunya. Di belakang layar, Kiyotaka sudah tahu bahwa Karuizawa akan dirundung, dan dia menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Karuizawa sekaligus menyingkirkan sosok Ryuen.
Semua hal yang terjadi sudah diperhitungkan olehnya di dalam rencananya. Dan rencana ini tentunya akan terlihat di episode selanjutnya. Jadi, mari kita nantikan bagaimana hal itu akan berjalan. Yang pasti, konflik cerita season 2 telah mencapai klimaks. Dan puncak dari klimaks tersebut akan terjadi di episode 12. Gue sendiri berharap bahwa di episode 12 bisa diadaptasi dengan baik, layaknya episode kali ini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.